Ketemu lagi sama saya Lutfi, Starsen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Suzuki All New R3. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Suzuki All New R3 ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Work. Jadi Suzuki All New R3 ini datang ke sini dalam keadaan benar-benar standar pabrikan dengan keluhan suaranya tembus ke dalam kabin. Itu baik dari suara samping, suara road noise ya, dan suara hujan. Dan ini setelah kita bongkar total, kalian bisa lihat langsung plat. Bagian lambung belakang atau tepung belakang juga langsung plat. Dan untuk bagian lantai, ini yang bikin mobil jadi berisik di dalam kabin. Tapi nggak masalah, ini mau kita sulap satu hari selesai. Jadi mau kita kasih peredam full muter satu kabin. Itu meliputi 5 pintu, terus tepung belakang atau lambung belakang, lantai full sama plafon. Habis itu kita mau upgrade suaranya, kita mau ngasih prosesor, sama kita mau ngasih tweeter tambahan. Bahan yang kita pakai seperti biasa, steel rubber batil komplit ya, muter satu kabin full dengan finishing peredam foam dari Noiskill. Total lembar nanti yang kita pasang kurang lebih sekitarannya ya 50 sampai dengan 51 lembar. Untuk masalah pengerjaan, mobil dijamin nggak perlu nginep. Kalian datang pagi, sore selesai. Sore itu dalam artian bukan jam 3 sore, tapi sore menjelang maghrib selesai. Tapi nggak masalah. Jadi kalian yang dari luar kota itu nggak perlu cari penginapan di kota Semarang. Kalian bisa langsung tolak hari, dan sementara kami pengerjaan kalian bisa istirahat di bengkel. Untuk struktur lapisan, ini yang banyak orang juga tanyakan, saya jelasin dulu. Kalau di mobil ini pintu kita main 3 lapis. Jadi begini, ini lapisan luar, kita kasih full peredam. Ini lapisan dalam, kita kasih full peredam rubber batil. Nanti finishingnya dikasih di deck plastiknya, itu kita kasih peredam foam dari Noiskill. Jadi bagian pintu kita main 3 lapis. Untuk bagian plafon jelas 1 lapis, karena plafon ini juga mepet banget ya, antara platnya dengan si plafonnya sendiri itu udah mepet banget. Tapi cukup 1 lapis sudah bisa menahan suara hujan. Terus untuk bagian lambung atau bagian tepung belakang dan bagian tepung belakang depan yang dalam juga ya, tepung depan belakang masuknya, itu kita main 2 lapis. Untuk bagian lantai kita kasih 1 lapis, sudah cukup banget itu. Untuk penambahan bobotnya kurang lebihnya ya sekitaran full kayak begini, itu saya hitung kurang lebihnya 2 galon aqua kurang lah. Jadi dengan penambahan bobot segitu, saya jamin itu ke konsumsi BBM tetap aman ya. Karena gimana pun namanya, kalau kita mau kedap tetap harus ada sedikit yang dikorbankan, yaitu penambahan bobot di dalam mobil. Tapi kan tidak signifikan, karena kalau 2 galon aqua kurang itu ya kurang lebih beratnya bukan seorang dewasa ya, cuman anak kecil lah penambahan bobotnya. Jadi kan kalau untuk di mobil itu nggak signifikan. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gas. Sore ini selesai, gaspol. Semua peredam sudah kita pasang. Kalian sekarang bisa lihat plafonnya sudah bener-bener rapat banget. Terus lantai juga full sudah kita kasih peredam, udah bener-bener rapat. Sampai ke bagian lambung belakang atau tepung belakang, ini udah bener-bener padat banget. Terus untuk bagian sisi baliknya ya, dari lambung belakang ini sudah kita kasih full rubber batil. Terus kita kasih lagi peredam foam. Habis ini kita mau mulai masang karpet, kita masang dek-dek belakang, sama kita pasang plafon. Dan untuk bagian pintu, ini juga sudah 2 lapis kan, lapisan sisi luar sama sisi dalam. Kita tambah lagi peredam foam dari Noiskill. Kalian bisa lihat ini kita tempelnya di plastik back pintu.
Ini dia bagian pintunya R3 udah full rubber batil, kalian bisa lihat sampai ke bagian plat luarnya. Udah bener-bener beda banget, dan suara tutup buka pintunya sekarang jadi makin mantep banget. Untuk proses pengembalian karpet dasarnya, kalian jangan berpikir sesuatu yang ada dalam mobil itu kita buang. Enggak, contohnya begini. Maksud saya tuh, ini kan ada bawaan aslinya gabus-gabusnya mobil. Setelah kita kasih peredam, ya ini kita kembalikan lagi. Tujuannya apa? Jadi kita tidak membuat mobil ini jadi berubah speknya, atau jadi ada lantai yang nanti jadi jeglong atau gimana, itu enggak. Kenapa? Ini untuk penahan lantainya. Peredamnya itu sudah kita taruh di bawahnya, tutup lagi dengan gabus bawaan mobil. Semua perangkat sudah kita pasang, plafon, dek pintu, lantai sudah kita pasang ke tempatnya lagi. Habis ini kita tarik kabel prosesor, sama kita mau narik kabel tweeter. Jadi tweeternya itu nanti kita pasangnya di housing khusus untuk Suzuki All New R3. Istilahnya tweeter refitting. Dari yang model biasa kita ganti ke yang khusus untuk refittingnya. Jadi di mobil ini itu nggak ada penambahan subwoofer. Yang mau kita tambahkan hanya prosesor aja sama tweeter. Semua perangkat masih pakai aslinya, baik dari head unit sama speaker-speaker masih pakai asli bawaan mobil. Ini bener-bener audio yang istilahnya OM look. Jadi murni bener-bener suara itu dari pintu, dan kita tambahkan tweeter, kita suntik pakai prosesor. Untuk bagian tweeternya sendiri, ini kan tweeter refittingnya. Kalian bisa lihat ini sudah ada dudukan tweeternya. Dan posisi tweeter aslinya itu di balik sini. Ini aslinya di dalam sini. Terus ini kita ganti pakai tweeter yang untuk tuning audio. Posisinya seperti ini. Ini kita ganjel dengan peredam, terus kita kasih lem tambahan. Tapi kalau dari luar bener-bener dia orisinil, jadi kelihatannya OM look banget. Posisi terpasang untuk tempat tweeter refittingnya itu nanti di sini. Jadi ini kan speaker pintunya, nanti ini tempatnya di sini, menggantikan housing pintu. Posisi terpasang tempat refitting tweeternya itu ada di sebelah sini. Jadi kalian bisa lihat, aslinya kan kalau yang model All New R3 ini kan dia flat, hanya plastik aja. Terus ini kita ganti pakai yang refitting tadi, kita taruh di tempatnya di sebelah kaca. Dan hasil terpasangnya tweeter refitting seperti ini. Kalian bisa lihat sudah bener-bener rajin banget, tampilannya OM look banget. Selesai sudah kerjaan kita, dan sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Ikutin terus video kita gimana hasil suara di Suzuki All New R3 ini. Sekarang kita coba dengerin bareng-bareng gimana hasil suara di Suzuki All New R3 ini. Yuk dengerin bareng-bareng. Suara di dalam mobil ini sudah bener-bener ngebassnya cukup kuat, padahal tanpa penambahan subwoofer. Dan untuk suara vokal, walaupun tempat tweeternya kita taruhnya di sini, bukan di custom di pilar atau di dashboard, tapi sekarang bener-bener menyatu, seakan-akan ngeblend di atas double din, di bawah spion tengah. Dan suara bass itu juga bener-bener nyatu, pulen, dan cukup untuk kelas harian. Jadi total harganya untuk Suzuki R3 ini full peredam, ditambah prosesor dan ditambah tweeter, cuman itu aja. Speaker pintu masih pakai aslinya, double din masih pakai aslinya, itu di harga 8 juta rupiah. Dan pengerjaan mobil ini nggak perlu nginep, datang pagi, sore-sore menjelang maghrib selesai. Jadi kalau kalian dari luar kota nggak usah bingung nanti gimana nginepnya. Cukup 1 hari kerja sudah selesai mobil kalian, dari yang awalnya berisik tapi sekarang jauh lebih kedap.
Gimana, kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video, ciao.